Barcelona berencana jual Ter Stegen penggantinya dari rival sekota. Barcelona dikabarkan sedang dalam proses merekrut kiper muda Joan Garcia dari Espanyol. Kiper berusia 24 tahun itu memiliki klausul rilis sebesar 25 juta euro dan menjadi prioritas utama Blaugrana. Rencana ini tidak lepas dari kemungkinan penjualan Marc-Andre Ter Stegen. Kiper asal Jerman itu disebut-sebut akan dijual jika Garcia benar-benar bergabung dengan Barcelona. Keputusan ini menuai pro dan kontra mengingat Ter Stegen masih menjadi kapten tim dan memiliki kontrak hingga 3 tahun ke depan. Barcelona sudah mengajukan tawaran resmi kepada Joan Garcia. Kiper Espanyol itu dikabarkan meminta jaminan posisi sebagai kiper utama sebagai syarat bergabung. Klub Catalan tersebut optimistis Garcia akan menerima tawaran mereka. Namun, mereka harus bersaing dengan sejumlah klub Premier League termasuk Manchester City yang juga tertarik. Garcia sendiri baru berusia 24 tahun dan dianggap sebagai salah satu kiper muda terbaik di La Liga. Performanya yang konsisten membuatnya pantas menjadi incaran klub-klub besar. Jika Garcia benar-benar bergabung, Ter Stegen kemungkinan besar akan dijual. Namun, kiper Jerman itu sudah menyatakan tidak berniat meninggalkan Barcelona musim panas ini. Dengan gaji tinggi dan kontrak yang masih panjang, Barcelona mungkin kesulitan menemukan klub yang mau membayar harga Ter Stegen. Situasi ini membuat rencana mereka terlihat cukup berisiko. Selain itu, Ter Stegen juga sedang berambisi menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia 2026. Ia tentu ingin tetap bermain secara reguler untuk mempertahankan posisinya di tim nasional. Barcelona reuni dengan Cesc Fabregas di trofi Joan Gamper. Barcelona akan hadapi Como asuhan mantan pemainnya, Cesc Fabregas, dalam pertandingan trofi Joan Gamper. Dengan berakhirnya kompetisi di musim 2024-25, Barcelona yang berhasil menyabet gelar juara La Liga itu telah mulai merencanakan tur pramusim mereka ke kawasan Asia musim panas ini. Namun sejauh ini, baru satu pertandingan persahabatan yang telah dikonfirmasikan akan digelar dalam tur pramusim ke Asia tersebut, yakni hadapi bekas klub Andres Iniesta, Vissel Kobe, di Jepang pada 27 Juni 2025. Setelah itu, tim akan berangkat ke Korea Selatan, di mana mereka akan mainkan 2 pertandingan lagi, yang sayangnya nama tim lawannya belum diumumkan. Setelah tur pramusim selesai, klub bola asal Katalan itu akan mainkan pertandingan trofi Joan Gamper, sebuah laga pembuka yang biasa digelar Barça sebelum musim baru dimulai. Tampaknya untuk event ini, Blaugrana sudah putuskan siapa lawan mereka untuk laga tersebut. Diungkapkan Sport, tampaknya tim Serie A, Como 1907, yang dilatih Cesc Fabregas, menjadi tim yang dipilih untuk hadapi Blaugrana di ajang trofi Joan Gamper. Pertandingan ini menjadi ajang perkenalan skuad dan pemain baru kepada para supporter tuan rumah dan fans Barcelona. Nantinya fans juga akan dapat bertemu dengan wajah yang sudah tidak asing lagi, yakni mantan bintang lini tengah Barca, Cesc Fabregas. Meskipun pengalaman manajerialnya belum banyak, Fabregas berhasil membawa Como meroket hingga menutup musim 2024-25 di posisi ke-10 yang sangat mengesankan. Apalagi, prestasi itu berhasil diukirnya hanya setahun setelah Como promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Penampilan Fabregas memang telah menarik minat dari sejumlah klub, tapi mantan gelandang Barcelona itu berencana untuk tetap di Como, setidaknya 1 tahun lagi, meskipun ia terikat kontrak hingga tahun 2028. Ronald Araujo tetap jadi pilar pertahanan meski dihantui rumor transfer. Barcelona menegaskan tidak akan menjual Ronald Araujo pada musim panas ini, meski sang pemain belum tampil maksimal sepanjang musim 2024-25. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Departemen Olahraga klub
menganggap Araujo sebagai elemen kunci dalam rencana jangka panjang, terlepas dari performa yang belum konsisten. Musim Araujo memang terganggu sejak awal. Cedera yang diderita saat membela Uruguay musim panas lalu membuatnya absen dalam fase krusial di awal musim. Ketika ia mulai bangkit, rumor ketertarikan dari Juventus pada bursa transfer Januari memengaruhi fokus dan stabilitas mentalnya. Namun berkat intervensi cepat dari Direktur Olahraga Deco, Araujo memilih bertahan dan bahkan memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Kontrak baru itu memang menyisipkan klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, yang hanya berlaku selama paruh pertama bulan Juli, memberi celah kecil bagi klub-klub besar Eropa untuk mendekatinya. Meski musim ini tak berjalan gemilang, banyak yang menilai tekanan terhadap Araujo meningkat karena kebangkitan Pau Cubarsí, bek muda yang tampil luar biasa dan memicu perbandingan yang tidak proporsional. Kendati demikian, dalam pandangan internal klub, Araujo masih dinilai sebagai bek tengah paling kuat secara defensif dalam skuad saat ini. Klub kini berkomitmen penuh untuk membantu Araujo menyesuaikan diri dengan sistem taktis Flick, percaya bahwa bek Uruguay itu memiliki potensi besar untuk berkembang dalam peran barunya. Singkatnya, Barcelona tidak akan menerima tawaran apapun untuk Araujo, kecuali ia sendiri memutuskan untuk hengkang dengan mengaktifkan klausulnya. Ia akan tetap menjadi bagian penting dari proyek rekonstruksi Blaugrana musim depan. Agen Superbawa Rafael Leao dalam diskusi dengan Barcelona. Agen Super, Jorge Mendes baru saja mengunjungi Catalan awal pekan ini untuk merampungkan perpanjangan kontrak Lamine Yamal bersama Barcelona. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas masa depan pemain muda andalan itu, tetapi juga menyinggung soal Ansu Fati, yang kini dikabarkan semakin dekat menuju kepindahan ke AS Monaco. Namun, menurut laporan dari Gerard Romero, ada satu nama lagi yang dibawa dalam pembicaraan Mendes dengan pihak Barcelona, yakni Rafael Leao. Penyerang internasional Portugal yang saat ini membela AC Milan itu secara mengejutkan muncul dalam perbincangan yang tadinya tidak mengarah ke sana, apalagi pemain itu sudah mengisyaratkan kepergian dari San Siro di laga terakhir klub di Serie A. Meski Mendes bukan agen langsung dari Leao, dia disebut memiliki hubungan dekat dengan pemain tersebut dan orang-orang di sekitarnya, sehingga namanya ikut disinggung saat diskusi berlangsung. Barcelona memang tengah mencari penyerang sayap kiri untuk memperkuat lini depan mereka. Meski musim ini lini serang mereka tampil tajam, pelatih Hansi Flick dan Direktur Olahraga Deco merasa ada ketergantungan berlebih pada Rafinha dan Lamine Yamal. Dengan latar belakang itu, nama Leao tampaknya kembali masuk ke dalam radar mereka. Presiden Barcelona, Joan Laporta, diketahui sangat mengagumi Rafael Leao. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 12 gol dan 13 assist dalam 50 pertandingan musim 2024-25 meski hanya membawa Milan memenangkan Piala Super Italia. Penampilannya dianggap kurang menggigit dibanding musim-musim sebelumnya, dan isu kepindahannya mulai berhembus. Sebelumnya, Barcelona sempat dikabarkan sudah mulai mengurangi minat terhadap Leao. Fokus mereka telah beralih kepada Luis Diaz dari Liverpool dan Marcus Rashford dari Manchester United.